Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Hamdan wa syukran ala ma an'am. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidil arabi wal ajam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa qadirul alam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Hadirin kaum muslimin jamaah Muhammadiyah se-cabang Wanasari yang kami hormati. Yang pertama saya ingin sampaikan pada yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Wanasari yang sudah hadir, yang terhormat pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah Pesantunan Dumeling Sawojajar dan se-cabang Wanasari semuanya tanpa saya bisa menyebut satu persatu. Alhamdulillah, rasa syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah pada sore hari ini diiringi dengan rintik hujan gerimis yang membuat romantis Kita bisa hadir di masjid yang luar biasa ini. Nama masjidnya Istiqomah, Istiqomah. Sehingga tadi saya langsung terinspirasi untuk membuka tausiah ini dengan surah Fussilat ayat 30 yang ada kata istiqomahnya. Karena kalau dibuka dengan surah Al-Baqarah 183, kayaknya saben ustadz dai mubalik gue ceramahnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sampai saya pernah mendapat informasi dari teman saya menurut Profesor Abdul Mu'ti, Pak Mendiknas yang juga Sekjen atau Sekum PP Muhammadiyah, kalau masuk di bulan suci Ramadan itu banyak ustadz kutiba. Karena kan ayat itu terus ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kayalah ke ayat liyane. Nah, karena sudah diwakili MC dengan kutiba alaikumusiyam, saya pakai ayat yang lain yang ada kaitannya dengan Masjid Istiqomah di surah Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu ila akhir ayat. Salawat dan salam mari kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah betul-betul mengikuti teladan yang telah beliau ajarkan, baik dari akidah, ibadah, muamalah maupun akhlakul karimahnya. Sehingga kelak di akhirat Rasul betul-betul mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan materi tadi karena ada permohonan doa untuk Ibu Hajah Khoridah Yihleres. Marilah kita sama-sama berdoa untuk beliau yang sedang sakit. Semoga Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dan kembali pulih seperti sedia kala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Ibu Hajah Khoridah, isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yuhadiru saqama.
Allahumma rabban nas adhibil ba'sa Ibu Hajah Kharidah ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa Ibu Hajah Kharidah ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, hadirin rahimakumullah, sangat berbahagia sekali saya di pertemuan perdana ya, atau minggu perdana di bulan suci Ramadan bisa memenuhi undangan dari pengurus ranting ya Muhammadiyah Pesantunan ya, dalam hal ini diwakili oleh Pak Ahlif. Beliau sudah WA saya beberapa minggu sebelum Ramadan. Sekarang garis teman ya Pak Ahlif. Jadi beberapa minggu sebelum Ramadan sudah menghubungi untuk bisa mengisi di minggu pertama. Alhamdulillah tidak ada uzur ya. Alhamdulillah saya bisa hadir dan sebuah kebahagiaan. Saya nggak tahu sudah berapa kali Pak Ahlif saya sini ini. 5 kali ada kali ya. 20 kali. Udah banyak lah, dari mulai belum ada minimarket sampai sekarang terbaru ada minimarket ya. Enggak, aku tak mampir itu kawan bapak kono. Hadirin rahimakumullah, ibadah puasa yang kita lakukan ini adalah satu di antara rukun Islam yang berbeda dari ibadah lainnya. Dan satu-satunya ibadah sing panjenengan sedaya niku mboten saged riya. Jadi kalau pengen belajar ibadah yang ikhlas niku puasa. Karena ibadah lain selain puasa kita bisa riya. Contoh misalnya sholat bisa riya. Gimana contohnya? Ini saya sering menyontohkan ini. Misalnya ya, ada santri katakanlah dia dari pesantren tahfidzul Quran, santri yang hafal Quran, pulang pas Ramadan liburan pulang, kemudian niat awalnya itu mau sholat di masjid atau musola. Niat awalnya tulus. Ini masalahnya nanti niat itu bisa ikhlas di awal, bisa gugur di tengah. Ada yang ikhlas di awal, di tengah juga masih ikhlas, setelah itu bisa gugur. Nah, ini contoh yang gugur di tengah. Niat awalnya ke masjid, ke musola santri itu mau sholat jamaah. Nah, karena pengurus DKM-nya tahu, oke, anak santri sing lagi mondok nih pesantren tahfidz, hafal Quran, ki kok ngimami. Nah, begitu disuruh ngimami, kan seperti biasa menghadap ke jamaah. Menghadap jamaah, ternyata si santri itu peruh di antara jamaahnya anak apa ya, bukan calon mertua, tapi ada bapaknya perempuan yang sedang dia taksir. Nah, ini sudah mulai berubah nih. Wah, kayak anak bapaknya si A misalnya, sing lagi aku taksir. Kudune aku maca Quran ayat sing dawa-dawa. Aja ayat sing pendek-pendek. Biasanya ning omah macane kulhu karo inna, tapi begitu kayak kudu menunjukkan show off lah, pamer ya. Begitu sudah baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, baca yang panjang-panjang. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana srif 'anna, terus dari akhir surah Al-Furqan sampai terakhir sampai habis. Ini jamaah sing sepuh-sepuh pada teler ya. Karena surah kuat ngadeg. Nah, itu bisa gugur niat ikhlas dia datang ke masjid, ke musola mau ngimami, karena tadi di tengah jalan sudah tersusupi ria, bisa gugur. Ada lagi ria yang ibadah lain, sedekah misalnya, itu juga bisa ria. Saya sering memberi contoh ini, mudah-mudahan tidak bosan ya. Contohnya apa? Contohnya adalah ada seorang dermawan ya. Saya kira di Muhammadiyah nggak ada, itu di sana-sana ya, bukan di sini-sini. Dia seorang dermawan yang ingin mensedekahkan hartanya dalam jumlah yang agak besar lah, tapi nggak ingin disebut namanya, maka disebutlah hamba Allah. Nah, kenapa hamba Allah? Dia nggak ingin orang lain tahu agar terjaga keikhlasannya. Tapi tradisi di masyarakat atau di para DKM itu agar transparasi dana, ada siapa A, si B, si yang nyumbang, disebutlah pada saat sholat Jumat kan, ada dari si A hamba Allah
20 juta. Kebenaran hamba Allah ya sholat Jumat ngono. Kemudian ngutik karo ngirikane. Ngerti ora? Hamba Allah ki asline aku. Mung cuma aku ora kanda-kanda. Kayak hamba Allah ya aku. Akhirnya orang tahu semua. Ternyata dia hamba Allah. Dia di awal sudah lolos tidak kena riya waktu menyerahkan. Setelah sedekah juga tidak. Nah, begitu diumumkan dia kemudian habis karena riya tadi diketahui semuanya. Makanya riya itu kan dari bahasa Arab ro'a yaro. Ro'a itu melihat, riya ingin dilihat. Ada lagi sami'a yasma'u, sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar. Jadi riya dan sum'ah itu kakang adik. Jadi amalan bisa habis, bisa hilang gara-gara riya dan sum'ah. Nah, tadi saya contoh ya. Salat bisa riya, sedekah bisa riya, haji, umroh apalagi diring. Wasa desa. Wah, itu kan kadang-kadang haji atau umroh itu diiring anaknya wabis macam-macam. Sangat ini tidak mengurangi rasa hormat ya. Artinya sangat mungkin tersusupi riya itu. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa riya puasa. Jenengan mau riya gimana coba? Katon lemes mlakune apa idu bae. Yang sampai idu bae kenapa? Lagi puasa. Oh, lagi puasa. Gak ada. Bahkan satu-satunya ibadah yang hanya kita dan Allah yang tahu. Hatta keluarga kita tidak akan pernah tahu. Sahur tak bareng melu sahur, tapi barang makan di pasar. Memang jadi warungnya tutup, tapi ngesorisnya sikil pada uncang-uncang. Dia sudah mengelabui keluarganya, tapi tidak bisa mengelabui Allah. Kenapa? Allah niku gadah CCTV yang 24 jam tidak pernah rusak. CCTV Allah itu, oh iya, lebih ya Mas. Tuh ya sih mau ya Mas. Jadi CCTV Allah itu nggak pernah rusak, 24 jam non-stop. Dan puasa ini belajar untuk kita menyadari tentang CCTV Allah. Dalam bahasa tasawuf, orang-orang yang merasa diawasi Allah disebut muraqabah. Nah ini, puasa ini melatih muraqabah. Panjenengan jujur atau tidak itu di sini latihannya di puasa ini. Sahur melu sahur, buka melu buka. Nah antara sahur dan buka, apakah tetap terjaga puasanya? Hanya kita dan Allah yang tahu. Karena kalau bukan karena keimanan, karena muraqabah merasa diawasi Allah, siapa yang bisa menjamin? Wong ning jaba, ning pasar, ning kantor, boleh di mana saja lah, di lapangan ya. Orang yang pekerja lapangan itu, orang mampir di warung atau kemana, kita nggak pernah tahu. Makanya sifat muraqabah ini yang akan menjadikan orang tidak berani melakukan apapun karena yakin Allah itu selalu melihat. Saya sering menyampaikan bahwa orang itu kenapa berani berbuat dosa? Karena kadang-kadang dia merasa diawasi Allah saat di tempat ibadah, di masjid, di musola, di majelis taklim. Tapi begitu metu apa maning di luar kota, di luar negeri, wah mumpung lah kasing kenal. Banyak orang-orang yang malu berbuat maksiat di daerahnya sendiri, tapi tidak malu bermaksiat di daerah orang, di negeri orang. Karena nggak ada yang kenal. Dia nggak sadar kalau ada monitoring Allah itu terus-menerus menyala. Hadirin rahimakumullah. Makanya dalam mukadimah tadi saya sampaikan salah satu ayat, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu menjaga diri, menahan diri dari keinginan. Jadi hawa itu dalam bahasa Arab artinya keinginan. Dalam bahasa Indonesia sering ditambahkan nafsu, jadi hawa nafsu. Padahal antara hawa dan nafsu berbeda. Nah, hawa itu keinginan, nafsu itu diri. Dan dalam Al-Quran memang nafs diri ini selalu cenderung mengajak kepada keburukan. Monggo panjenengan cek dalam surah Yusuf itu. Wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu, diri ini itu selalu mengajak pada su itu kejahatan. Ini saya mau bicara secara jujur.
secara jujur, yakin lah, nggak usah dibuka, nggak usah ditutup-tutupi. Puasa itu abot nopo enteng, Pak? Abot. Kalau boleh kita mengatakan mendingan orang puasa subuh bar subuh. Kalau biasa bar subuh itu damel kopi, Pak. Damel kopi ya, Pak, pada subuh itu. Biasanya sebelum berangkat ke kampus, habis sholat subuh mungkin tadarus beberapa ayat, terus kalau ngeraci kopi piyambak, damel kopi piyambak. Oke, kadang sarapannya di rumah, kadang saya nggak sarapan, nanti pas siang baru makan. Sore kita mungkin ada yang ngeteh, ada yang ngopi juga. Malam makan malam atau ngemil. Jadi inna nafsala ammarotum bisu. Sesungguhnya jiwa itu ya senangnya pada hal-hal yang tadi menyenangkan. Tapi dalam hadis lain dikatakan huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bis syahawat. Jalan menuju surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak disenangi. Tapi jalan menuju neraka itu banyak diliputi oleh hal-hal yang disenangi. Ini jalan menuju surga, gerimis-gerimis, ngerkicek, udan, panjenengan dari rumah ke sini, mungkin anak sing kudanan, ada yang mungkin bawa payung dan sebagainya. Itu sebetulnya kalau jiwanya tidak terdekat dengan masjid, tidak mu'allaq bil masajid, mendingan ning omah, kumpul karo keluarga, ngenteni buka ya, kalau karena ini puasa ya. Kalau tidak di bulan puasa ya daripada pengajian di rumah teli ngeringkel. Itu kan jiwa itu kan punya gitu. Pagi hari menjelang subuh misalnya, kalau di luar bulan puasa, kalau di bulan puasa kan kita sahur ya. Di luar bulan puasa, pagi hari udane gede. Itu kira-kira milih tidur apa milih tangi nggo sholat subuh atau sholat lain. Jiwa itu pengennya tidur, narik selimut maning, ngeringkel maning. Nah, tapi masalahnya huffatin nar bisyahawat. Jalan menuju neraka itu banyak diliputi oleh kesenangan-kesenangan duniawi. Saya yang sering membandingkan, beri contoh. Di satu daerah, di satu desa ada dua acara yang berbeda ya. Sing siji pengajian, sing siji konser dangdut. Kira-kira luwih akeh tekane ning konser dangdut apa ning pengajian? Konser dangdut. Padahal misalnya konser itu bayar, pengajian kan bukan bayar. Pengajian itu nggak ada yang bayar. Datang ke sini, panjenengan duduk manis, dapat snack, dapat ilmu, dapat pahala. Sementara konser dangdut, mungkin tiketnya bayar. Terus mungkin wis nyiapna duit, nggak nyawer, biduan. Terus laka kursi, laka konser dangdut anak kursi ini jagung laka, mesti joget-jogetan berdiri semua, desak-desakan. Kenapa orang cenderung memilih yang maksiat tadi? Tadi inna nafsala ammarotum bisu. Sesungguhnya jiwa-jiwa itu senang pada hal-hal yang yang buruk-buruk itu. Nah, sehingga beruntung ketika kalau panjenengan sami taksih purun ya menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini. Karena janji Kanjeng Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge sing menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Insya Allah semuanya ahli surga ini. Amin ya Rabbal alamin. Karena sudah berani atau mau menempuh jalan ya. Salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dalam hadis lain disebutkan bahwa perjalanan seorang mencari ilmu itu dilindungi atau diiringi oleh malaikat-malaikat. Dan orang-orang yang istiqomah ya, sesuai dengan nama-nama masjid ini, orang-orang yang istiqomah itu nanti ada tiga keuntungan. Ini saya sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir di surah Fussilat ayat 30 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah niku secara bahasa artinya teguh pendirian, konsisten, ajeg terus menerus. Orang yang istiqomah
Maka kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat. Kapan itu? Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir dalam 3 kondisi. Malaikat turun kepada orang-orang yang istiqomah itu. Yang pertama, inda sakaratil maut, pada saat orang sedang berjuang menghadapi kematian. Jadi orang-orang yang istiqomah pada saat sedang sakaratul maut, malaikat datang. Malaikat akan mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aja wedi, aja takut, aja sedih, dan diberi kabar gembira tentang surga yang dijanjikan oleh Allah pada saat sakaratul maut. Yang kedua, orang-orang yang istiqomah itu akan didampingi malaikat saat dia sedang ditanya oleh Munkar dan Nakir. Di samping amalnya juga akan menjadi tameng, ya, perisai, juga ada pendampingnya. Bahkan pada saat seseorang masuk alam barzah, dimasukkan ke dalam kubur, tidak lama kemudian akan hadir sosok yang menemaninya, yakni amal solehnya. Kalau orang yang punya amal soleh, insya Allah yang hadir adalah sosok yang sangat indah, yang sangat rupawan, wangi, harum, menenangkan. Tapi na'udzubillah, orang-orang yang banyak amal salahnya daripada amal solehnya, akeh dosanya ketimbang pahalanya, yang hadir adalah sosok yang menakutkan, menjijikkan, yang pokoknya mengerikan. Na'udzubillah. Nah, malaikat hadir di alam barzah menemani orang-orang istiqomah. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu pada saat dibangkitkan dari kubur, ya, yaumul ba'ats, itu malaikat akan membimbing, menuntun, mengarahkan orang-orang yang istiqomah ini. Makanya pas banget dengan nama Masjid Istiqomah. Jadi, insya Allah orang-orangnya istiqomah semua ini. Istiqomah dalam amal soleh, ya, jangan istiqomah dalam hal-hal yang buruk. Nah, hadirin rahimakumullah, kembali lagi tentang ibadah puasa. Apa sebetulnya pesan moral ibadah puasa selain selain muraqabah, merasa diawasi. Jadi puasa niku menurut kajian para sufi, orang-orang tasawuf, itu dilatih 3 hal, ya, 3 hal ini. Yang pertama, kita melakukan proses yang disebut dengan taholli, pengosongan diri. Yang kedua, tahalli, penghiasan diri. Yang ketiga, tajalli, penampakan diri. Nah, apa itu maksudnya taholli, tahalli, dan tajalli ini? Yang pertama, taholli. Taholli itu kita diajarkan untuk mengosongkan, tidak sekadar perut kita, nafsu kita, tetapi dikosongkan dari segala perilaku buruk. Wong lagi puasa, tidak hanya puasa makan, minum, dan berhubungan dengan pasangan, tapi memuasakan semuanya, ya matanya, ya mulutnya, ya hidungnya, ya telinganya, ya tangannya, kakinya, semuanya puasa. Itu kalau kriteria menurut Al-Ghazali ada 3, ya. Puasa yang awam, ada yang khawas, ada yang khawasul khawas. Awam itu kebanyakan kita, khawas itu VIP, itu para waliullah, khawasul khawas, VVIP itu para nabi dan rasul. Nah, mudah-mudahan kita yang mungkin awalnya dari awam bisa naik minimal ke VIP lah. Nah, bagaimana cara naiknya? Tadi puasa kula panjenengan sampun nanging jaga makan dan minum dan dengan pasangan saja, tetapi tadi mata, mulut, telinga, hidung semua dijaga. Ini yang disebut dengan puasa khawas. Sehingga ada sebuah hadis sahih yang menyatakan ada 2 orang perempuan. Ini di Sahih Bukhari ada. 2 orang perempuan itu sedang berpuasa tapi tukaran. Nah, ini pesantunan talaka, ya, mau tukaran ayatnya. Enggak ada. Lagi puasa tukaran, saling mencaci, saling memaki. Kemudian dilaporkan pada Rasulullah, Rasul, itu ada 2 perempuan yang sedang puasa tapi kok salah ribut pada tukaran, berebutan apa orang. Sudah, dia disuruh buka aja, percuma dia puasa, kata Rasul itu. Kenapa? Karena puasa itu
Tidak untuk sekadar menahan makan, minum, dan berhubungan dengan pasangan, tetapi juga menjaga dari ucapan-ucapan yang kasar, yang kotor, yang menyakitkan. Sehingga pada saat kita ada orang yang mungkin ya berniat ingin ngajak ribut, dalam hadis Nabi kan gitu, ketika ada kita sedang berpuasa nih, terus ada orang kok kayak ngomongnya orang enak dan sebagainya, kita dianjurkan mengatakan ini soim, aku lagi puasa. Artinya jangan diladeni. Puasa itu luar biasa. Dalam sisi medis, tubuh kita itu yang biasa setiap hari mengolah makanan tanpa henti, kalau dibiarkan terus menerus, tidak ada jeda, tidak ada istirahat, itu rusak, aus. Nah, baru saja saya sebelum berangkat ini sempat membaca buku judulnya Spiritualitas Ibadah, ditulis oleh Prof. Yunasril Ali. Beliau salah satu tokoh Muhammadiyah yang Allah yarham, beliau sudah wafat sekitar setahun yang lalu. Bukunya bagus sekali, judulnya Spiritualitas Ibadah. Beliau mengutip pendapat atau buku yang ditulis oleh seorang olahragawan, tetapi dia ahli medis. Menulis buku judulnya Fasting and Medicine, puasa dan kesehatan lah. Dalam bukunya dikatakan bahwa orang yang berpuasa itu pada saat tubuh kita lapar itu kan harus ada yang dikonsumsi sebetulnya, tetapi secara otomatis karena tidak ada yang masuk ke mulut kita, makanan ataupun minuman, tubuh itu memakan lemak-lemak jahat dalam tubuh kita, atau racun-racun itu terjadi proses detoksifikasi, penghancuran racun-racun tubuh. Semakin kita lapar, disitulah semakin menormalisasi semua peredaran jantung, ginjal, liver, semuanya itu normal. Makanya puasa ini kalau 1 bulan full ya, khususnya laki-laki ya, kita lakukan, insya Allah setelah itu kita jauh lebih sehat. Syaratnya berpuasa, berbuka, bertraweh, orang mangan sing pirang-pirang. Tapi kalau sudah menyiapkan sadurunge buka wis pirang-pirang, anak kolak, anak bubur pacar, anak kacang hijau, anak macam-macam, kayak balas dendam. Nah itu loh beda lagi. Maksudnya yang sahurnya juga sedikit, bukanya sedikit, boleh ala kadarnya. Insya Allah puasa lebih menyehatkan. Dan kalau niku biasa Pak, Hamin 1 puasa, kalau timbang berat badannya, nanti 1 Syawal saya timbang lagi, alhamdulillah biasanya turun lah. Ya seorang kita 2 kilo 3 kilo biasanya turun. Tapi setelah Syawal biasanya munggah maning. Nah kalau ada orang puasa kok begitu selesai puasa bertambah berat badannya, itu dipertanyakan. Aneh, wong puasa kok berat badannya tambah. Padahal dalam buku tadi ya, Fasting and Medicine itu, puasa dan kesehatan, itu harusnya orang setelah berpuasa jauh lebih sehat, jauh lebih proporsional tubuhnya, karena dia sudah bisa mengatur. Nah pelajaran pentingnya nopo, kita bisa mengatur tidak mengonsumsi sesuatu yang halal yang kita miliki, maka kita jauh lebih bisa mengatur yang haram. Ini pesan puasa. Pada saat kita berpuasa itu kan di rumah, saya yakin misalnya masih ada sisa-sisa sahur, anak sega, anak lawuh, anak macam-macam. Kira-kira panjenengan tengah hari wis ngelih, kowe buka tudung saji, ana sisa dipangan apa mboten? Mboten. Kenapa? Kita menjaga diri, padahal niku halal mboten? Halal, kita beli dengan uang kita yang halal, makanan kita itu halal, tapi menjadi haram pada saat kita berpuasa. Nah, sing pasangan suami istrinya, ini yang masih punya pasangan, suami istri itu kita nikah dengan cara yang halal. Itu kalau di luar bulan puasa kan halal, siang hari halal, bermesraan dengan pasangan berhubungan dan sebagainya, itu halal. Tapi menjadi haram pada saat kita berpuasa. Maka pesan intinya, kalau untuk yang halal itu saja kita mampu menjaga, apalagi yang haram. Saya yakin orang-orang yang puasanya baik, maka setelah itu tidak akan lagi ada cerita perselingkuhan, pelakor, perzinahan, gak ada, korupsi, gak ada.
Kalau dia sadar, karena kadang-kadang ibadah atau nilai agamis kita itu hanya ada di musola, di masjid taklim, merasa dipantau, diawasi itu hanya di situ. Begitu metu ning jaba ya wis ditinggal. Nah, makanya dalam satu hadis ada 7 golongan ya yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat nanti, yang tidak ada perlindungan selain Allah. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Wong sing atine gumantung karo masjid. Maksudnya gumantung karo masjid tidak sekedar rajin jamaah, tetapi dimanapun dia berada, nilai-nilai masjid, nilai-nilai agama itu dia jaga. Tidak berbuat dosa bukan hanya karena di tempat ibadah, di majelis taklim, tapi di tempat-tempat yang di luar sana. Ketika misalnya nih terkait dengan korupsi, kenapa ada orang yang gajinya wis akeh si korupsi? Itu para pejabat si pada korupsi kan gajinya di atas UMR. Semuanya gajinya udah, saya saldonya itu bukan 1-2 digit, sudah 3 atau 4 digit tuh saldo di rekeningnya. Tapi si kolu-kolunya korupsi. Padahal makan panjenengan buka puasa ngelie kayak apa? Saya kira paling banyak ya 1 atau 1,5 piring lah. Laka sing uruk sampai 3 piring kayak nelaka. Mangan sapiring bewarek terus numpuk-numpuk harta segitu banyaknya, miliaran triliun panggo apa? Semakin akeh hartanya semakin suwe hisabe. Panjenengan milih pundi, duwe harta akeh hisabe suwe apa orang duwe harta laka hisabe? Pengennya hartanya akeh tapi hisabe sedelat. Makanya kalau mau meniru para sahabat, sebelum meninggal itu langsung disedekahkan, ditermakan, sehingga enteng begitu ditanya di malaikat di akhirat nanti oleh Allah, hartamu untuk apa, dari mana, dan kau belanjaan kemana, itu tidak terlalu berat. Tapi kalau sebelum meninggal hartanya masih banyak, wakaf titik bahkan laka, sedekah ora tahu, nimbun di bank, di saldo, di deposito, itu memperberat hisab. Nah, maka harta terbaik adalah di tangan mukmin. Memang kita tidak dilarang menjadi orang yang berharta ya, panjenengan monggo, apalagi di Muhammadiyah itu etos amalnya luar biasa. Saya mengamati ya, ngisi pengawasan tempun di Boniwawon lah, di Muhammadiyah itu mungkin minoritas, jumlahnya itu tidak sebanyak yang lain, tetapi untuk amal usaha kita memang on top level of everything, di atas segala-galanya. Saya ngisi di Banjaratma, di Masjid Al-Muhajirin, kemudian di sini ya Pesantunan, kemudian kemarin di Pagejugan, kemudian di mana lagi, itu saya lihat perubahan bangunan itu luar biasa, padahal jumlah anggotanya kan tidak banyak orang Muhammadiyah. Kita tahu lah, kalau pengajian triwulan aja kan ya segitu, tidak sebanyak yang lain. Tapi insya Allah etos amal itu Muhammadiyah luar biasa. Nah, maka kesempatan di bulan suci Ramadan ini, ketika Rasul sebagai sosok yang sakhawah, sangat dermawan, di bulan suci Ramadan jauh lebih dermawan. Maka saya ya mengajak ya, saya sendiri dan jamaah sekalian, di bulan suci Ramadan ini monggo sebanyak mungkin, kalau panjenengan ada harta, ada dana yang bisa diinfakkan, disedekahkan, tidak sekedar zakat. Karena masyarakat umum itu ngaten Pak, sepaham saya, setahu saya di masyarakat umum ngertinya nggak lebih zakat fitrah ya wis, laka zakat liane. Zakat itu paling beras yang kilotok. Dia mereka nggak pernah mengenal ada zakat mal, zakat tijaroh, nggak pernah mengenal itu. Nyong zakat apa? Zakat fitrah. Ya Allah, paling berasa pirang kilo. Padahal kalau kita sadari itu, zakat itu kalau tidak kita keluarkan ancamannya berat, Pak. Di surah Taubah itu kan gitu. Orang yang menyimpan emas dan perak ya, yakni zunadzaba wal fiddata, kemudian tidak mau mengeluarkannya, maka kata Allah, kelak akan diyukwa. Yukwa itu apa? Disetrika. Jibahuhum wa junubuhum wa dhuhurum hadza ma kanaztum li anfusikum. Wong sing pada nyimpan emas, perak dan sebagainya sing ora dizakati, itu kata Allah dalam surat Taubah, di akhirat nanti akan disetrika punggungnya. Jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum. Kata Gusti Allah, ini yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Gua apa dunia akan nemen disimpan bae ora dizakati.
Padahal ketika dikeluarkan zakatnya itu kan namanya juga zakat. Zakat ya sekitarnya menyucikan. Kan hitung-hitungannya sebenarnya sederhana ya. Kalau kita punya harta 1 juta, uang 1 juta, zakatnya kan cuma 2,5%, mung 20.000. Tapi eman-eman, akeh eman-eman, kadang wis katon duit 1 juta dijukut 20.000. Kita masih punya 975.000. Tapi eman-eman. Apalagi akumulasinya banyak, hartanya ratusan juta atau miliaran. Nah, makanya latihan untuk mengeluarkan zakat itu sejak dini. Anak-anak kita diajari sedekah, apa kalau misalnya subuh atau apa, ya nok gawa duit enggak sedekah subuh misalnya. Jadi anak-anak itu sudah terbiasa, orang tua kita itu sudah biasa bersedekah. Atau misalnya ada Jumat berkah, Bapak Ibu misalnya setiap Jumat ngasih makan apa 10 bungkus apa 20 bungkus buat orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim misalnya. Itu luar biasa. Karena dalam Al-Quran itu kan dikatakan ya, ini meskipun tidak secara matematis harus dihitung seperti itu, di Al-Quran ayatnya jelas sekali. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menafkahkan, menginfakkan, menyedekahkan hartanya di jalan Allah, kama salih habbah, kaya nandur benih ya, biji. Kemudian dari itu tumbuh ambatat sab'a sanabila, dari satu biji itu tumbuh 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam cabang-cabang itu ada 100 biji lagi. Tidak hanya itu, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan sekehendak Allah sendiri. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi dulu sempat ada yang hitung-hitung, ya ada ustadz sedekah lah, yang sekarang sudah enggak tenar lagi. Hitung-hitung. Jadi kalau kita sedekah 100.000 maka akan berubah 100 kali 700 berarti 7 juta. Hitung-hitungannya seperti itu. Saya kira matematika Allah jauh lebih di atas itu. Jadi sampun panjenengan ini sebagai warga Muhammadiyah jangan pernah berpikir seperti itu, bahwa kenyong gawa duit 10.000 tak sumbangna endah oli 700.000 misalnya. Jangan sesederhana itu. Gusti Allah lebih meningkatkan itu. Dan tidak selalu uang yang kita sedekahkan kemudian kembali dalam bentuk materi uang lagi, bisa jadi dalam bentuk yang lain. Misalnya jenengan sedekah 1 juta, maka bukan kembali kalau 700 berarti 700 juta, tidak, tapi kembali dengan kesehatan keluarga dijaga. Orang tahu bolak-balik rumah sakit, pamaning BPJS bisa kesini dicabut ya. Jadi diberikan kesehatan yang paripurna, diberikan keluarga yang sehat, yang soleh-solehah. Bisa jadi seperti itu. Jadi jangan pernah kita berpikir nyumbang ning masjid Istiqomah 1 juta lah, endah engko oli 700 min 1 juta 700 juta. Tidak seperti itu. Bisa kembali dalam bentuk yang lain, bahwa kesehatan orang tua, keluarga, anak-anak kita, pasangan kita, kita sendiri dijaga dengan sebaik-baiknya oleh Allah. Atau misalnya hajat kita dikabulkan oleh Allah, anak-anak kita yang mau ujian, mau ikut tes, masuk perguruan tinggi, CPNS atau apapun, kemudian lolos, itu kan lebih membahagiakan ketimbang hanya dalam bentuk materi yang bisa habis. Nah, jadi sekali lagi, cara berpikir kita, mindset untuk warga Muhammadiyah itu jangan sampai seperti yang lain-lain, bahwa anggar nyumbang semene engkau bakal balik semene. Tidak usah seperti itu. Ini hitung-hitungan yang saya anggap ya tidak tepat lah. Nah, hadirin rahimakumullah, ini maghrib jam 6 10 menit ya. Ya mungkin sekitar 10 menitan lagi deh. Kembali lagi bahwa taholli tadi ya. Taholli itu pengosongan. Segala perangai buruk kita dikosongkan di saat kita berpuasa. Sing biasanya jengkelan berubah menjadi orang yang lebih sabar. Sing biasanya napa menika punya rasa iri, dengki, hasad menjadi orang yang lebih qanaah, lebih bisa menerima. Takaburnya diganti dengan tawadhu. Kemudian sing biasanya medit, bakhil diganti dengan dermawan, sahi, sakhawah. Itu namanya dikosongkan segala perangai buruk kita. Taholli.
Tahalli itu menghiasi diri dengan apa? Dengan hal-hal amalia-amalia positif tadi. Takaburnya dikosongkan, dihiasi dengan tawadhu. Tawadhu itu rendah hati ya, bukan rendah diri. Kalau rendah diri ini minder. Jadi beda, rendah hati itu tawadhu, kalau rendah diri itu minder. Orang yang rendah hati itu jauh lebih disenangi oleh orang lain dibanding orang yang tinggi hati atau takabur atau sombong. Dan kata kunci kenapa iblis diusir oleh Allah dari surga, yang dalam banyak riwayat dikatakan iblis itu sudah menghuni surga sekitar 6.000 tahun jauh sebelum Adam diciptakan. Gara-gara nopo? Takabur. Disuruh sujud dia enggan. Ketika dikatakan usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaro, enggan dan dia takabur. Dalam surah Al-An'am dikatakan ketika Allah tanya, ma manaka alla tasjuda id amartuk, wahai iblis, apa yang menghalangimu sehingga tidak mau sujud ketika aku perintahkan untuk sujud? Jawabannya apa? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jare iblis, Gusti kula niki luwih bagus, lebih hebat, lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara engkau menciptakan Adam dari tanah. Dan gepe api lebih hebat dari tanah. Kata kuncinya ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Nah, jadi diantara ciri kesombongan ketika ada orang mengatakan aku lebih apik kok karo kae misalnya, saya lebih baik dari dia, itu kata kuncinya iblis. Jadi kalau ada orang yang merasa lebih baik dari yang lain, itu jelas mewarisi sifatnya iblis, naudzubillah. Dalam hal apapun, apalagi dalam hal ibadah. Bahkan Rasul mengecam keras. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa syarrun nas, seburuk-buruk orang itu adalah orang yang merasa paling baik. Ditafsirkan oleh para ulama, diberi contoh ya, misalnya orang itu rajin jamaah ke masjid. Nah, pada saat dia jalan dari rumahnya menuju masjid, menuju musola, kan melewati banyak rumah. Ake wong sing esi pada jagong, pada ngobrol, terus terbesit dalam hati, di wong wis wayahe maghrib malah pada nongkrong, pada ngobrol. Oke, aku wis rapi pamakati masjid. Perasaan merasa lebih baik dari orang lain itu bibit kesombongan, dan kata Rasulullah syarrun nas, seburuk-buruk manusia. Makanya betul urusan ibadah kita sudah ada Allah yang melihat, Allah yang mencatat. Tidak perlu kita kemudian membutuhkan validasi. Istilah sekarang itu butuh validasi. Contoh nyata niki mboten usah tersinggung ya. Contoh nyata. Hari puasa Ramadan kan semuanya puasa. Tapi kalau puasa sunnah Senin Kamis kan tidak semua. Nah, saya sering ya di WA status seseorang lah. Setiap malam Selasa dan malam Jumat itu selalu bikin status, alhamdulillah buka puasa. Berarti kan puasa sunnah Senin dan sunnah Kamis ya. Ya mungkin sesekali nggak apa-apa lah, tapi hampir setiap hari dia ingin menunjukkan bahwa kita lagi puasa. Kalau puasa Ramadan secara apa-apa panjenengan monggo, nanti habis ini begitu tang adzan langsung bikin status alhamdulillah buka bersama di Masjid Istiqomah. Nggak apa-apa, wong puasa kabeh. Itu yang bermasalah ketika di bulan-bulan di luar Ramadan kemudian kita ingin menunjukkan, termasuk mohon maaf ya, bukannya ini saya kok kurang suka, tetapi khawatir ada disusupi ria. Ada satu grup yang saya ikuti, itu kebetulan kalau pas saya bangun ya jam 2:30 atau bisa jam 3 karena pengen ke toilet misalnya, terus iseng buka HP, itu selalu alhamdulillah nikmatnya tahajud. Misalnya boleh untuk memotivasi, tapi jangan setiap hari lah. Kesannya kok ya mungkin yang lain juga banyak yang tahajud tapi nggak perlu di-share di grup lah. Saya khawatir nanti di akhirat itu
akan seperti kasusnya 3 orang yang disebutkan dalam Sahih Muslim, yang dia merasa perlu atau layak mendapatkan pahala, tapi justru di neraka. Saya pernah ceritakan, ini untuk mengingatkan. 3 orang itu siapa? Yang pertama ahli baca Quran, qori. Yang kedua dia yang mujahid, yang berjuang, syahid, mati syahid di jalan Allah. Yang ketiga itu dermawan. Ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan di dunia? Aku ketika di dunia itu sering membaca Al-Quran di mana-mana ya Allah. Aku meminta pahalaku. Allah menjawab dalam hadis Sahih Muslim itu, bohong, kamu itu lakukan semua demi dipuji orang karena suaramu bagus, sehingga kamu senang ketika kamu baca Quran di mana-mana, diundang kemana-mana, orang memuji suaramu itu. Kamu sudah dapat di dunia itu pujian itu, jadi nggak ada tempatmu di sini, tempatmu di neraka. Yang pertama, naudzubillah. Yang kedua, syahid, orang yang meninggal di medan juang, peperangan. Apa yang kamu lakukan? Aku seorang yang syahid di jalanmu ya Allah. Aku minta pahala syahidku. Jari Gusti Allah, bohong. Kamu itu ikut berjuang karena ingin disebut pahlawan. Ingin disebut pahlawan, sehingga kamu meninggal itu harapanmu agar disebut sebagai pahlawan. Sudah selesai, orang sudah mengucapkan kamu itu sebagai seorang pahlawan. Gak ada tempatmu di sini, tempatmu di neraka. Yang ketiga, orang yang dermawan. Ya Allah, ketika ditanya, apa yang kamu lakukan di dunia? Aku seorang yang dermawan. Aku selalu ikut menyumbang pembangunan masjid, musola, pesantren, semuanya aku ikut. Aku minta pahalaku ya Allah. Dijawab Gusti Allah, bohong. Kamu itu hanya ingin disebut orang yang dermawan, dan itu sudah ada dalam dirimu. Orang sudah memujimu. Kamu nggak layak mendapatkan surga, neraka tempatmu. Naudzubillah. Makanya tadi saya pesankan panjenengan warga Muhammadiyah Aisyah, kalaupun punya amaliyah khusus ya, ibadah-ibadah khusus, entah sunnah puasa sunnah atau sholat-sholat sunnah lail dan lainnya, sudah keep silent, cukup hubungan kita dengan Allah saja. Karena khawatir pada saat nanti di akhirat, karena semua sudah di-share ke publik, tidak ada rahasia lagi antara kita dengan Allah. Kalau semua sudah tahu, itu apa? Nah, jadi taholli, kemudian tahalli, hiasi diri dengan kebaikan, dan tajalli kita buktikan setelah Ramadan ini, kita tampakkan hasil madrasah ruhaniyah Ramadan ini dalam kehidupan sehari-hari. Buktikan saat durungnya puasa jengkelan, dugalan, selesai puasa luwih sabar. Sebelum puasa iri, dengki, hasud, setelah puasa orang yang lebih qanaah, lebih menerima. Saat durungnya puasa takabur, sombong, tinggi hati, setelah puasa jadi orang yang lebih tawadhu atau rendah hati. Hadirin rahimakumullah, inti dari tausiah atau pengajian kita sore hari ini adalah kita jadikan Ramadan sebagai madrasah ruhaniyah, sekolah spiritual yang membentuk pribadi kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Kita lakukan taholli, pengosongan dari hal-hal negatif. Kita lakukan tahalli, menghiasi diri dengan hal-hal positif. Dan tajalli, kita tunjukkan hasil Ramadan ini nanti mulai 1 Syawal dan selanjutnya. Pada saat puasa itu rajin jamaah ke masjid, musola, maka Syawal yang artinya peningkatan harusnya jauh lebih itu. Nanti kita lihat ya, apakah masjid-masjid itu lebih atau ramenya sama dengan saat bulan suci Ramadan ataukah beda? Apakah jamaah subuhnya itu sesemarak pada saat Ramadan ataukah beda? Kita lihat tanggal 2 Syawal nanti. 2 Syawal, monggo panjenengan yang biasa jamaah di masjid, di musola, amati jamaah luwih akeh apa luwih mengalami kemajuan. Jamaah tambah maju maksudnya. Mudah-mudahan kita semua warga Muhammadiyah dan Aisyah khususnya diberikan kekuatan, keimanan, ketakwaan, sehingga istiqomah ya, tetap istiqomah dalam amaliyah solihah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.